The Wedding, bab 49, penulis Neng. Awalnya, Fauzan merasa sedikit kebingungan kala melihat tubuhnya kini berada di salah satu ranjang berukuran cukup besar dengan segala pretelan khas malam pengantin. Pria itu tersenyum, lalu menghentakkan kakinya berulang kali, mengingat betapa bahagianya ia tadi malam. Alih-alih pulang ke rumah Fauzan dan Renata malah singgah di salah satu hotel ternama. Dan entah kapan, Renata malah sudah memesan kamar dengan nuansa seperti ini. Oh, ini sungguh kejutan luar biasa bagi Fauzan. Pria itu tersenyum miring kala menatap punggung polos sang istri yang kini telah memunggunginya. Fauzan pikir, pastilah Renata kelelahan karena aksinya semalam. Good morning. Sapaan lembut itu kembali membuat Fauzan mengerjap kaget. Pria itu terlalu speechless dengan segala perubahan Renata. Wanita itu terlalu mengerikan dengan moodnya yang mudah sekali berubah-ubah. Morning. Fauzan akhirnya memilih senyum dan mengenyahkan rasa kagetnya sendiri. Terima kasih. Fauzan menegang kala merasakan tubuh Renata kini tengah berbalik padanya, lalu dalam satu kali gerakan, Renata sudah mendaratkan pelukannya di tubuh Fauzan. Pria itu sampai menahan napas karena tidak sanggup menahan gejolak di dadanya. Untuk? Fauzan bertanya lembut, tangannya kini memainkan rambut sang istri. Karena sudah sabar berada di sisiku. Wanita satu anak itu mendusal di dada bidang Fauzan, membuat Fauzan menggeliat tidak tahan. Itu sudah menjadi kewajibanku. Fauzan mengelum senyum, rasanya ia terlalu bahagia hari ini. Mau sarapan? Fauzan meringis kala bertanya demikian. Netranya menatap pada jam yang berada di atas nakas. Masih wajarkah jika dia menyebutnya sarapan? Hei, ini sudah pukul 10 lewat. Keterlaluan. Boleh. Renata mengangguk lemah. Wanita itu kembali menguap lelah, membuat Fauzan gemas dibuatnya, hingga berulang kali mendaratkan banyak kecupan untuk Renata. Tapi, aku mau sarapan yang lain. Fauzan mengerling, membuat Renata yang peka kini malah memukul pelan dada Fauzan hingga membuat pria itu tertawa. Sarapannya, adon dede aja, gimana, Yang? Fauzan menaik turunkan alisnya jenaka. Enggak ya. Renata menyilangkan tangannya di depan dada, merenggut kesal sekali dengan tingkah tenggil Fauzan. Papa, Mama, Fauzan, matanya membulat sempurna. Mengapa dia sampai melupakan gadis kecilnya? Astaga. Dalam sekali lompatan, Fauzan segera berlari menuju sebuah tenda kecil yang berada tidak jauh dari dirinya. Semalam, Yasmin ikut mereka menginap di hotel, dan Fauzan menempatkan Yasmin tidur satu kamar dengan mereka. Dengan Yasmin yang tidur di dalam tenda khusus yang nyaman, tubuh Yasmin terlindungi dan tertutupi di sana. Papa, Yasmin tengah menangis karena merasa asing dengan tempat barunya. Meski semalam, gadis itu mengaku suka tidur di dalam tenda dengan kasur super empuknya. Dedek sudah bangun. Gadis itu mengangguk dengan air mata berlinang, melilitkan tangan di leher sang ayah. Lalu Fauzan membawanya ke atas kasur mereka yang berukuran sangat besar. Kita di mana? Yasmin masih terisak dengan hidung memerahnya. Renata memangku gadis kecilnya dengan senyuman. Kita lagi liburan. Kamu senang? Renata bertanya dengan wajah yang berbinar, membuat Fauzan terpaku. Selama ini Renata hanya memamerkan wajah datarnya saja. Namun kini, semua ekspresi wajah sudah ditampilkan Renata. Dari mulai kesal, senyum, memberenggut, hingga tertawa gemas. Senang? Kita nanti bakal kedatangan adik. Yasmin berceloteh tidak jelas, membuat Renata mengerutkan keningnya bingung. Kata papa, kalau kita liburan, Atu bakalan punya adik. Adik bayi seperti itu. Yasmin menunjukkan mainan bonekanya yang tergeletak begitu saja, membuat Renata menatap tajam Fauzan dan yang ditatap hanya menggaruk keningnya bingung. Memangnya adik senang punya adik? Fauzan kini bertanya. Senang? Biar kayak teman-teman, punya adik. Yasmin kembali berceloteh. Yang, udah dikodoin adek tuh. Fauzan menatap Renata dengan senyuman tertahannya, membuat Renata merasa kesal dan memukuli Fauzan dengan bantal yang sedari tadi menutupi dadanya. Mama ndak pakai baju.
Yasmin menatap sang ibu dengan tatapan polosnya, membuat Renata terkesiap dan segera membenahi tubuhnya kembali. Menatap tajam pada Fauzan, Renata segera beranjak menuju kamar mandi, diiringi tawa jahil dari sang suami. "Mama kepanasan sayang, jadi bajunya dilepas," jelas Fauzan hingga Yasmin menganggukkan kepalanya mengerti. "Oh, Mama kegelahan?" "Ya, begitulah." "Bu, Ibu baik-baik saja?" Emma datang ke dalam ruangan Renata setelah mendengar sang atasan berulang kali memuntahkan isi perutnya. Bahkan waktu baru sepagi ini, dan Renata sudah merasakan sakit menyiksa di kepalanya. Aku baik." Renata memejamkan matanya. Wanita itu menyandarkan tubuhnya di kursi kebesarannya. "Ibu terlihat tidak baik. Apa sebaiknya saya panggilkan dokter saja? Atau kita beritahukan Pak Fauzan?" Emma kembali menawarkan. Gadis itu terlihat cemas. "Aku tahu aku sakit apa, Em. Tidak perlu panggil dokter, apalagi Fauzan. Aku hanya perlu istirahat sebentar saja." Renata mengelus keningnya yang terasa pening. "Kalau begitu, apa Ibu mau minum obat dulu? Sebentar lagi meeting akan dimulai, Bu." Emma kembali kebingungan. "Tidak perlu, 5 menit lagi aku akan datang ke ruang meeting." Putus Renata begitu saja, membuat Emma mau tidak mau hanya menganggukkan kepalanya mengerti. Gadis itu segera undur diri, meninggalkan Renata yang kini sudah membuka mata. "Yang, aku harus keluar kota sekarang." Renata menyimpan kembali ponselnya kala membaca pesan dari Fauzan. Pria itu mulai sibuk kembali dengan perusahaan baru yang baru saja dirintisnya dari nol. Renata menawarkan banyak bantuan, namun tentu saja Fauzan menolaknya begitu saja. Fauzan hanya ingin dirinya menjadi mandiri tanpa bantuan sang istri. Renata setuju. Wanita itu mendukung apapun keputusan sang suami. Namun, di kala seperti ini, sosok Fauzan sebetulnya adalah sosok yang paling Renata butuhkan. Namun, apalah daya, Renata tidak lagi bisa menggantungkan dirinya pada Fauzan yang tengah sibuk-sibuknya. Mengusap perut ratanya pelan. Lantas ingatan Renata kembali pada sebuah alat tes kehamilan yang baru beberapa hari lalu ia ketahui. Positif. Adalah hasil dari kehamilan Renata. Belum ada niatan untuk memberitahu Fauzan. Renata ingin semuanya menjadi kejutan untuk sang suami saat mereka bertemu nanti. Renata yakin jika Fauzan akan sangat antusias sekali menyambut kehadiran anak kedua mereka. Mengingat selama ini Fauzan adalah orang yang paling semangat meminta Renata untuk segera hamil kembali. Tersenyum lembut, Renata merasa bahagia karena kehamilannya kali ini didukung oleh semua pihak. Berbeda dengan kehamilannya oleh Yasmin dulu, di mana kala itu Renata masih berada dalam posisi sulitnya. Menghela napas pelan, Renata akhirnya memilih untuk berdiri. Namun, sebelum itu terjadi, suara jeritan Emma yang berdiri di ambang pintu kini malah mendominasi. "Bu, apa Ibu sudah mendengar berita?" Renata menggelengkan kepalanya tidak mengerti. "Ibu harus sabar, kuat dan tenang, Bu." "Ada apa, Em?" "Pak Fauzan." "Ada apa dengannya?" "Ayo, ikut saya, Bu."